Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah kelas 1 SD IT An-Nur hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, bahagia, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bu Guru hari ini akan mencoba menjelaskan tentang salah satu sikap, yaitu sikap disiplin. Ya, insya Allah kata disiplin adalah bukan kata baru ya buat teman-teman. Teman-teman sudah sering mendengarnya. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa itu disiplin? Teman-teman, disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu, tata tertib. Yang kedua adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Teman-teman, kata disiplin sebenarnya berasal dari bahasa Latin discere yang artinya belajar. Namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna ya, sehingga akhirnya menjadi makna yang tadi sudah Butia jelaskan. Nah, disiplin ini memiliki tujuan teman-teman. Apa tujuannya? Yaitu proses dalam belajar agar setiap siswa dapat bersikap baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan, serta agar terciptanya lingkungan yang tertib, aman, ya, teratur, serta nyaman. Teman-teman, disiplin dibagi menjadi beberapa jenis ya. Untuk dalam penerapannya, disiplin dibagi menjadi 3, yaitu 1, disiplin waktu. Artinya di sini kita dapat menggunakan dan mengatur waktu dengan baik. Mengapa demikian teman-teman? Mengapa kita harus disiplin dalam waktu? Masya Allah ya teman-teman, waktu adalah hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Setiap manusia itu kehidupannya dibatasi oleh waktu teman-teman. Maka dari itu kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik ya. Nanti kelak setelah kita sudah meninggal pun kita akan dihisap teman-teman, ditanyakan di akhirat, buat apa waktu kita selama hidup di dunia, diisi dengan apa. Nah, itulah sangat pentingnya waktu teman-teman. Maka harus bisa kita mengaturnya atau disiplin dalam hal waktu. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Ya, dalam Islam sendiri insya Allah setiap ibadah itu memiliki aturan ya teman-teman. Contohnya sholat, ada aturan waktunya, ada aturan tata caranya yang harus kita taati. Maka kalau kita tidak melaksanakannya, maka ibadah kita atau sholat kita itu tidak akan diterima oleh Allah ya. Sayang sekali ya teman-teman. Yang ketiga adalah disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah suatu bangsa atau suatu negara, pemerintahnya membuat aturan yang menjaga agar kehidupan berbangsa bernegaranya itu aman, tertib, dan teratur ya, untuk menjaga setiap anggota masyarakatnya itu merasa nyaman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam hal subjek pelakunya ya teman-teman, maka disiplin dibagi menjadi 3 juga, yaitu disiplin pada diri sendiri atau pribadi ya, dimana di sini diri kita lah pelakunya ya yang melaksanakan disiplin itu. Yang kedua, disiplin sosial, dimana pelaksananya adalah diri kita dan anggota masyarakat sekitar kita, misalnya dalam lingkungan RT, dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Yang ketiga adalah disiplin nasional. Nah, di mana di sini pelakunya adalah seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara. Nah, mengapa kita harus disiplin? Karena banyak sekali teman-teman manfaatnya. Apa saja yang manfaatnya? Yang pertama adalah akan menumbuhkan sikap kepekaan. Yang kedua akan menumbuhkan kepedulian ya. Yang ketiga mengajarkan keteraturan. Yang keempat menumbuhkan ketenangan teman-teman dengan sikap disiplin. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan sikap patuh.
Nah, sekarang apa saja ya contoh sikap disiplin? Nah, pertama itu contoh sikap disiplin di rumah. Nah, insya Allah teman-teman sudah belajar untuk melaksanakannya ya. Yang pertama adalah tidur dan bangun tepat waktu ya. Misalnya tidur sebelum jam 10, maka kita harus disiplin setiap hari laksanakan tidur sebelum jam 10 dan bangun sebelum subuh, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah membantu orang tua, merapikan mainan setelah bermain, belajar dan mengerjakan PR, makan dengan teratur, merapikan tempat tidur dan kamar, menjaga kebersihan rumah, dan lain-lain. Untuk contoh sikap disiplin di sekolah ya, yang pertama adalah masuk sekolah tepat waktu. Ya teman-teman, mengapa kita harus masuk sekolah tepat waktu? Karena nanti kalau terlambat kita akan rugi sendiri ya. Sedangkan di sekolah itu setiap kegiatannya ada jadwal-jadwalnya ya. Ketika kita terlambat, maka waktunya akan berkurang ya, akan semakin mundur ke belakang. Kemudian melaksanakan jadwal piket, tidak membuang sampah sembarangan, duduk dengan tertib dan rapi di kelas, kemudian memakai seragam sesuai jadwal, izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru ketika hendak melakukan sesuatu, misalnya keluar kelas atau ingin bertanya, kemudian tidak membuat keributan di kelas saat belajar ya. Yang selanjutnya adalah disiplin di jalan raya. Contohnya yaitu pertama, tidak menerobos lampu merah ya, taat pada rambu-rambu lalu lintas di jalan. Kemudian kalau berjalan di sebelah kiri, memakai helm saat berkendaraan motor, tidak membuang sampah sembarangan di jalan raya. Nah, selanjutnya adalah disiplin di masyarakat, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjaga keamanan tempat tinggal dan lingkungan, tidak membuang sampah, tidak mengganggu tetangga, dan sebagainya. Teman-teman, itu adalah sedikit pengetahuan tentang sikap disiplin ya. Tujuannya apa teman-teman? Mudah-mudahan setelah teman-teman mendengarkan tentang informasi ini, teman-teman bisa semakin semangat untuk menegakkan sikap disiplin pada diri sendiri. Mudah-mudahan jika setiap diri kita disiplin, maka akan tercipta masyarakat yang disiplin, yang pada akhirnya akan tercipta bangsa yang disiplin, insya Allah. Terima kasih dari Bu Guru, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.